Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Insinyur Ferry Rahmat Astianta Bukit, STMT IPM, yang telah membimbing kami untuk menyelesaikan proposal yang berjudul tentang studi perencanaan PLTS dengan litium ion di kanopi area parkir Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara untuk penerangan jalan sekitaran parkir. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari proposal kami. Nah, kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Nai Arbaa dengan NIM 21022, kemudian ada Mikael Kevin Tanaibaho dengan NIM 21039, dan ada Kevin Jonathan Sinaga dengan NIM 21130. Nah, selanjutnya itu abstrak, di mana PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya adalah sistem yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Panel surya menangkap sinar matahari dan menghasilkan listrik melalui efek fotovoltaik. Energi yang dihasilkan dapat digunakan secara langsung atau disimpan dalam baterai untuk penggunaan saat dibutuhkan. Studi ini menghasilkan rencana perancangan yang komprehensif untuk implementasi PLTS dengan baterai litium ion di kanopi area parkir dengan fokus pada efisiensi energi, keandalan sistem, dan dampak lingkungan yang minim. Hasil analisis dan rekomendasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk implementasi PLTS yang berkelanjutan dan efisien di area parkir Universitas Sumatera Utara. Kemudian lanjut ke bab 1, di mana ada latar belakang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan sebagian besar cuaca di wilayah Kota Medan dengan kelembaban antara 80 hingga 100% pada pagi hingga menjelang dini hari. Suhu berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, sehingga dapat memiliki potensi untuk membuat PLTS atap untuk industri maupun rumahan ataupun juga di suatu instansi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menyelidiki potensi dan efektivitas sistem penyimpanan energi menggunakan baterai berkapasitas maksimum pada PLTS kanopi area parkir Fakultas Teknik. Melalui studi ini diharapkan dapat ditemukan solusi yang tidak hanya meningkatkan efisiensi penggunaan energi di lokasi tersebut, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap upaya global dalam mencapai keberlanjutan energi. Kemudian lanjut ke identifikasi masalah. Sejalan dengan perkembangan waktu, pembangkit listrik tenaga surya sudah mulai berkembang di seluruh dunia karena listrik PLN membutuhkan bahan bakar fosil yang cukup besar dan berdampak pada lingkungan. Oleh sebab itu, perencanaan PLTS atap kanopi ini dibuat untuk mengantisipasi kehabisan bahan bakar fosil yang berasal dari lingkungan dan hanya mempunyai stok terbatas. Kemudian ada batasan masalah. Yang pertama ada lingkup studi dilakukan di area Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Kemudian yang kedua, pemanfaatan listrik PLTS dilakukan dengan pemanfaatan energi matahari yang disimpan pada litium ion atau baterai. Kemudian yang ketiga, tidak membahas secara keseluruhan dampak terhadap lingkungan. Kemudian yang keempat, tidak membahas tentang pendistribusian listrik. Yang selanjutnya itu ada perumusan masalah. Rumusan masalahnya itu yang pertama ada bagaimana efisiensi penggunaan energi dari PLTS dengan baterai litium ion di area kanopi parkiran Fakultas USU. Kemudian yang kedua, bagaimana cara merancang PLTS kanopi di area parkiran tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana perbandingan manfaat yang dirasakan sebelum dan sesudah memakai PLTS kanopi di untuk penerangan jalan area parkir tersebut. Kemudian ada tujuan dari penelitian ini, yaitu dapat mengetahui efisiensi penggunaan PLTS, kemudian dapat mengetahui cara perancangan dari PLTS. Kemudian yang ketiga itu dapat mengetahui perbandingan sebelum dan sesudah pemasangan PLTS kanopi untuk penerangan jalan di area parkir. Lanjut ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka.
di mana pembangkit tenaga surya atau PLTS adalah sistem yang menghasilkan listrik menggunakan energi matahari. Prosesnya terjadi melalui panel surya yang menangkap energi matahari dan mengubahnya menjadi listrik. Nah, PLTS sendiri bekerja berdasarkan prinsip fotovoltaik, di mana sinar matahari mengenai sel surya, menggerakkan elektron di dalam bahan semikonduktor dan menciptakan arus listrik. Nah, komponen utama dari PLTS ini sendiri yaitu panel surya, inverter, sistem penyimpanan atau opsional, dan sistem pengukuran. Panel surya menangkap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Inverter mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik. Sistem penyimpanan seperti baterai menyimpan kelebihan energi. Dan sistem pengukuran memantau produksi energi dan kinerja PLTS. Lalu yang kedua itu ada komponen-komponen PLTS. Nah, yang pertama itu ada panel surya, kemudian yang kedua ada inverter, kemudian yang ketiga ada baterai, lalu yang keempat ada baterai PLTS, di mana baterai ini adalah komponen PLTS yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya. Lalu ada penerapan baterai lithium ion pada PLTS. Baterai lithium ion merupakan pilihan yang tepat untuk digunakan pada PLTS, terutama untuk PLTS off-grid. Hal ini karena baterai lithium ion memiliki kepadatan energi yang tinggi. Kemudian yang selanjutnya ada rangkaian baterai lithium ion pada PLTS, di mana sudah terlihat gambarnya. Model rangkaian ekuivalen listrik terdiri dari kombinasi kapasitor, resistor, dan sumber tegangan. Ini memodelkan perilaku dinamis baterai. Akurasinya berada pada kisaran 1-5% dan cukup akurat untuk digunakan dalam simulasi real time karena intensitas komputasinya yang rendah. Nah, rangkaian sel seimbang ini adalah rangkaian elektronik yang digunakan untuk menjadikan tegangan sel baterai yang terhubung secara seri tetap seimbang. Rangkaian ini menggunakan prinsip transfer arus untuk mengalirkan muatan dari sel yang lebih tinggi ke sel yang lebih rendah. Nah, kemudian itu tadi ada gambar rangkaian sel seimbang. Nah, baru lanjut di bawahnya. Berikut adalah penjelasan rinci tentang konsep kerja rangkaian. Yang pertama itu ada IC pengontrol. IC pengontrol itu adalah komponen utama dalam rangkaian ini. Dia untuk memantau tegangan setiap sel baterai. Kemudian yang kedua ada transistor. Itu adalah elektronik yang digunakan untuk mengalirkan arus. Rangkaian ini akan diaktifkan oleh IC pengontrol untuk mengalirkan arus dari sel dengan tegangan yang lebih tinggi ke sel tegangan yang lebih rendah. Kemudian ada resistor, komponen elektronik yang digunakan untuk membatasi arus. Nah, kemudian ada cara kerja rangkaian. Yang pertama, IC pengontrol akan memantau tegangan setiap sel baterai. Kemudian jika tegangan sel baterai tidak seimbang, IC pengontrol akan mengaktifkan transistor. Kemudian yang ketiga, transistor akan mengalirkan arus dari sel dengan tegangan yang lebih tinggi ke sel dengan tegangan yang lebih rendah. Kemudian yang keempat, arus ini akan terus mengalir sampai tegangan sel menjadi seimbang. Lalu berikutnya ada gambar perancangan PLTS atap, bisa terlihat seperti gambar di layar, yaitu solar charger controller adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengontrol pengisian daya baterai dengan sistem solar panel. Perangkat ini berfungsi untuk melindungi baterai dari kerusakan akibat overcharging dan undercharging. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis charger control, yaitu ada dua jenis. Yang pertama solar charger control PWM, yaitu bekerja dengan cara mengubah lebar pulse untuk mengatur arus yang masuk ke baterai. Kemudian yang kedua ada solar charger controller MPPT, di mana dengan cara meletakkan titik daya maksimum dari
panel surya. Kemudian titik daya maksimum itu adalah titik di mana panel surya menghasilkan daya maksimum. Kemudian ada komponen-komponen solar charger yang itu ada dioda, konverter, IC pengontrol, dan sistem proteksi. Kemudian ada prinsip kerja dari solar charger controller. Yang pertama panel surya akan menghasilkan arus DC. Yang kedua, arus DC dari panel surya akan melewati dioda untuk melindungi baterai dari arus balik. Arus DC dari panel surya kemudian akan dikonversi menjadi arus DC dengan tegangan yang sesuai dengan tegangan baterai oleh konverter. Yang keempat, arus DC akan dengan tegangan yang sesuai baterai kemudian akan melewati IC pengontrol. Kemudian yang kelima, IC pengontrol akan mengatur arus dan tegangan yang masuk ke baterai. Nah, selain komponen, PLTS juga dapat memiliki komponen tambahan, yaitu yang pertama konektor, kabel, mounting, controller, dan monitoring. Kemudian yang selanjutnya ada rumus yang digunakan dalam pemodelan. Nah, rumus yang pertama itu menentukan tegangan Pmax, yaitu P maksimum sama dengan VMP dikali IMP. Kemudian yang kedua, besarnya dimensi panel surya, yaitu dimensi sama dengan panjang dikali lebar. Kemudian perhitungan efisiensi, di mana efisiensi maksimum sama dengan Pmax dikali PSI dikali AC. Kemudian kapasitas PLTS, di mana P watt peak sama dengan area array dikali PSI dikali efisiensi PF. Nah, kemudian lanjut ke kebutuhan daya listrik di bawah tabel. Di mana kebutuhan daya listrik untuk menerangi jalan di sekitar parkir ditentukan oleh daya lampu LED yang digunakan pada waktu penggunaan lampu di malam hari. Daya lampu LED dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan pencahayaan yang diinginkan, di mana rumusnya itu P sama dengan W dikali T, yaitu 100 watt dikali 12 jam sama dengan 1200 watt. Berdasarkan data dari Fakultas Teknik USU, lebar area parkir yaitu 20 meter dan panjangnya 120 meter. Jika setiap lampu dipasang dengan jarak 5 meter, maka jumlah lampu LED sama dengan panjang area parkir per jarak antar lampu, yaitu 120 meter per 5 sama dengan 24 lampu LED. Nah, kebutuhan daya listriknya yaitu 100 watt daya lampu LED dikali jumlah lampu LED, yaitu 100 watt dikali 24 LED sama dengan 2400 watt. Nah, jumlah panel suryanya yaitu N sama dengan P per PS dikali F, di mana N itu jumlah panel, P-nya daya, dan PS-nya daya panel surya, F efisiensinya. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai N, yaitu N sama dengan atau jumlah panel suryanya itu 2400 watt per 300 watt dikali 0,8, yaitu sama dengan 9 panel surya. Nah, kapasitas baterainya itu menghitungnya dengan rumus C sama dengan P dikali T per PS dikali D0 dikali D, dimana DOD itu adalah depth of discharge atau persentasenya. Langsung kita masukkan saja ke rumusnya dan didapat hasil 2880 watt hours. Lalu selanjutnya itu ada sudut inklinasi matahari diperhitungkan menggunakan rumus theta sama dengan sin minus 1 sin dikali 23,45 derajat dikali cos L dikali 360 per 365 derajat ditambah cos ditambah cos 23,45 derajat, dimana didapat hasilnya itu 68,5 derajat.
Baik, selanjutnya bab 3 dilanjutkan oleh Kevin Jonathan Sinaga. Dipersilahkan. Saya akan menjelaskan tentang bab 3 tentang metodologi area parkir kami ya di USU dengan India koordinatnya bisa dicari Google. Di India lokasinya di sini, terus India di sini area parkirnya di Google Map. Lalu di sini area pemasangannya di kanopi di atap-atap parkiran motor USU motor teknik itu eh, nanti atapnya itu permukaan atap atasnya itu nanti ganti jadi apa? Jadi PLTS. Ini data-datanya yang harus dipertimbangkan untuk apa? Untuk memasangnya itu yaitu kondisi iklim, kemudian energi, informasi desain dan ukuran, dan regulasi perizinan, persyaratan dan berlaku di PLTS. Lalu tahap penyelesaian studi yaitu pertama studi literatur untuk tentang PLTS, teknologi baterai, lithium ion, aplikasi penerangan jalan, serta metodologi yang relevan untuk perencanaan sistem energi terbarukan. Lalu kumpulkan data yang diperlukan seperti kebutuhan energi karakteristik area parkir dan konapi, kondisi iklim dan cuaca setempat, yaitu kebutuhan energi untuk penerangan jalan sekitar area parkir dengan mempertimbangkan jumlah jenis dan waktu operasional apa yang dibutuhkan. Rancang sistem PLTS untuk memperhitungkan lokasi panas surya, kapasitas baterai, lithium ion, inverter, controller pengisian, dan sistem penyimpanan energi lainnya sesuai dengan kebutuhan energi yang dihitung. Lakukan evaluasi kelayakan ekonomi dan investasi ini dengan mempertimbangkan biaya instalasi, menggunakan perangkat lunak simulasi untuk memodelkan kinerja sistem PLTS di area parkir tersebut. Lakukan perhitungan untuk lakukan produktivitas dari surya, lalu susun laporannya. Lalu yang ini diagram area studi pertama mulai, lalu studi literatur, pengumpulan data lokasi geografi pemasangan PLTS, data radiasi matahari di pusat lokasi, perhitungan pepasangan yaitu luas atap, hitung sudut kemiringan dan sebayang, perhitungan pemakaian listrik area jalan parkiran teknik USU, menghitung modul dan menghitung RAB inverter dan RAB pemasangan PLTS. Lalu jika hasil sesuai selesai, jika tidak mulai studi literatur dari awal lagi. Kita cari referensi lain. Lalu hasil pembahasan ini dia yang saya ambil di PV SYST ini. Di sini saya akan masuk di aplikasi ini. Cara menjalankan itu pertama saya masukkan koordinatnya nanti, lalu akan muncul ini semua kondisi geografisnya ini dari teratur semua horizon, iridasi dan kelembapan. Lalu di sini saya nanti masukkan parameternya, saya masukkan luas yang dibutuhkan dalam luas kanopi tersebut. Saya masukkan. Nah, nanti di sini juga saya masukkan tipe-tipe berapa berapa kilowatt dan semacam itu untuk kilowatt yang dibutuhkan tuh dalam menerima si panel tadi tuh. Ini grafiknya dari hasil data grafik tersebut. eh, jadi ini panel surya ini jenisnya inverter ini. Oh, nah, ini dari nominalnya ini jumlah inverter ini. Hasil produksi ini jadi angka ini ya tahun sulit dengan konfigurasi dengan tabel yang kirim angka tersebut diperoleh dengan mengalihkan sistem produksi harian rata-rata dengan jumlah hari setahun. Kali ini dia 3,8 kali 8,3 dengan 65 ini dia jadinya. Lalu penjelasan berikutnya tentang data grafik. Jadi dari input output diagram menunjukkan produksi listrik harian dari sistem produksi energi surya tersebut. Grafik tersebut menunjukkan bahwa produksi listrik harian sistem tersebut bervariasi tergantung intensitas matahari. Grafik performance ratio PR menunjukkan rasio kinerja sistem produksi energi surya tersebut. Rasio kinerja adalah perbandingan antara output listrik yang dihasilkan sistem dengan input energi matahari yang diterima sistem. Lalu grafik sistem overview menunjukkan distribusi daya keluaran sistem produksi energi tersebut. Grafik tersebut menunjukkan bahwa daya keluaran sistem tersebut sebagian besar digunakan untuk memenuhi beban listrik. Sisa daya keluaran sistem tersebut dikirim ke jaringan listrik. Penutup yaitu sistem energi surya dengan konfigurasi digunakan dengan studi tersebut memiliki
dengan performa yang baik, eh, kehilangan arah yang terjadi juga relatif mudah, relatif rendah, yaitu dengan hanya 0,43 kWp per hari. Hal ini menunjukkan bahwa sistem produksi energi surya tersebut beroperasi dengan efisien. Rasio kinerja yang mencapai 0,887 menunjukkan bahwa sistem energi surya tersebut mampu menghasilkan listrik efisien yang tinggi. Nah, jadi nanti kepada bulan intensitas cahaya matahari yang tinggi itu yaitu Juli Agustus, dan sistem ini mencapai puncaknya dalam grafik yang tadi tuh. Lalu eh, sistem produksi surya dengan konfigurasi yang digunakan dengan studi tersebut memiliki performa yang baik memenuhi kebutuhan listrik penerangan jalan. Sistem produksi energi surya tersebut akan beroperasi dengan efisien dan mampu memenuhi kebutuhan listrik penerangan jalan. Caranya untuk peneliti selanjutnya mengusulkan studi ini lebih terperinci, misalnya dalam hasil kinerja analisis sistem dengan real time, estimasi lingkungan secara spesifik, dan integrasi sistem PLTS. Demikian presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.